Halo warga tekstil, kembali lagi di channel BMKM Polres Bandung di acara podcast UKM. Di sini aku udah kedatangan narasumber baru atau tamu dari Perisai Diri Tekstil. Mungkin dari akangnya bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wendian Kristanto Simarmata dari Angkatan 2019, perwakilan dari Perisai Diri Tekstil sebagai narasumber untuk acara podcast UKM dari BEM. Oke, nah Perisai Diri ini itu apa sih yang mungkin banyak yang tanya-tanya nih, perisai diri apakah itu pakai tenaga dalam atau ilmu batin gitu ya kan? Mana tahu bingung nih teman-teman kita nih, mungkin bisa dijelasin Kang, perisai diri itu apa Kang? Nah, sejauh yang aku tahu nih nggak ada ilmu dalam gitu-gituan sih. Kirain ada, Nggak makanya perisai diri itu nggak namanya. ada kodam dibilang nggak ada. Jadi kalau di Perisai Diri Tekstil itu kalau secara umumnya ya hampir sama silat-silat yang lain gitu. Nah, kayak di silat apa IPSI gitu. Nah, sama sih sebenarnya sama yang lain, cuman yang buat Perisai Diri ini ada sesuatu yang unik lah gitu ya kan dari Perisai Diri. Perisai Diri ini tuh mengambil banyak teknik, banyak gerakan dari silat-silat yang lain. Nah, termasuk kayak silat dari luar negeri, kayak dari Tiongkok gitu. Nah, jadi Perisai Diri ini ada membawa 156 ini teknik yang diambil dari silat-silat yang lain gitu. Nah, jadi digabungin jadi satu, jadilah Perisai Diri gitu. 156 teknik dari perguruan lain gitu. Iya. Banyak lah. Berarti itu jatuhnya tapi kalau misalnya ikut pertandingan itu Kang ikut tetap jatuhnya ke silat berarti? Iya. Oke, ke silat. silat. Oke, mungkin Kang kita kan udah tahu nih apa sih itu perisai diri ya kan? Perisai diri tekstil gitu. Berarti itu UKM di kampus yang silat gitu. Yep. Ya, yang ambil dasarnya silat. Iya. Oke, kan kita juga kalau udah kenal perisai dirinya, apa itu perisai dirinya, kita juga harus tahu dong latar belakang berdirinya, terus ya kayak sejarah singkatnya gitu Kang. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman semua nih Kang. Nah, kalau Perisai Diri secara ini ya, yang keseluruhannya bukan Perisai Diri tekstilnya. Nah, kalau Perisai Diri itu didirikan sama Kang Dirjo, nama kerapnya Kang Dirjo. Itu didirikan pada tahun 1955 di Surabaya. Di Surabaya. Gitu. Nah, itu Perisai Diri secara besarnya. Umum, secara umum ya. Nah, kalau Perisai Diri Tekstil tuh didirikan di tahun 1989 oleh Kang Astadi. Nah, jadi itu kayak kan kita dari berbagai daerah nih. Ya. Nah, mungkin kita nggak tahu yang itu latar belakangnya apa. Ternyata singkat punya cerita, ketemu orang-orang yang sama-sama pesilat. Oh ya. Nah, sama-sama pesilat, tapi kebetulan di kampus kan belum ada UKM silat tuh. Nah, jadi kayak berembuk. Nah, didirikanlah Perisai Diri Tekstil di tahun 1989. Nah, setelah itu tuh berjalan sering waktu. Tahun 1998, nah ada masalah gitu di Perisai Diri yang buat Perisai Diri itu jadi vakum sampai tahun 2013. Nah, lumayan lama juga tuh. jelas. Nah, jadi setelah vakum beberapa tahun, ada lagi nih yang kayak dari daerahnya masing-masing bawa silatnya lagi gitu. Ketemu lagi di kampus, sama juga kayak ceritanya tadi. Nah, ketemu lagi di kampus, cerita. Nah, ujung-ujungnya mulai lagi nih kayak reborn gitu. Bangkit lagi gitu. Nah, jadi waktu tahun 2013 tuh Perisai Diri langsung berdiri langsung besar gitu. Soalnya yang masuk tuh bukan hanya dari anak STT doang. Dari BTT juga ikutan, yang kayak pegawai-pegawai dari BTT ikutan buat buat latihan dan gabung sama Perisai Diri Tekstil. Jadi masih awal langsung gebrakannya langsung gede gitu. Makanya ya itu jadi kayak sejarah yang keren lah menurut aku. Tapi berarti itu sejarah berdirinya itu pertama itu dari ya gitu aja kumpulan yang sehobi berarti. Iya. Kumpulan sehobi, terus ya kita bikin sesuatu gitu, vakum, baru bikin lagi gitu. Ya. Keren sih, cukup dinamika alur itu mantap sih. Adalah variasinya gitu dia. Iya, sikit-sikit aja.
Terus kan dari tahun 1989 tadi kan, itu sampai sekarang itu di 2021. Nah, kalau untuk prestasinya apa aja itu Bang dari tahun 89 Ya, sampai 2021? kalau dari tahun yang jauh-jauh yang tua tuh Hmm. aku kurang tahu ya. Cuman kalau di tahun-tahun beberapa tahun terakhir tuh yang aku ingat tuh kayak juara di UPTK itu nggak pernah lepas gitu dari itu sebenarnya satu kebanggaan sih, makanya Iya. kayak tahun 2021 ini kan kemarin sebenarnya Prisa Diri kayak nunggu-nungguin gitu kapan UPTK, kapan UPTK, soalnya kayak kita juga udah punya talent-talent, udah Hmm. punya atlet lah yang mau diturunin gitu. Hmm. Nah jadi kalau ditanya juga siap nggak buat turun di UPTK, pada siap gitu, pada optimis ini bisa nih gitu. Nah jadi soalnya kita punya coach juga yang menurut aku coachnya ini tuh kayak memang benar-benar bisa keluarkan siapa diri kita sebenarnya gitu. Hmm. Sebatas mana kemampuan kita, dia bisa ngelebihin lagi gitu. Oke Kalau oke kita oke. bisanya 10, dia bisa bikin 12 gitu. Itu Oke. nah. Jadi kalau prestasinya ya itu sih yang setahu aku UPTK dari beberapa tahun terakhir tuh nggak pernah lepas dari kita gitu. Keren, keren. Berarti selalu dapat ya waktu tiap tahun OPTK? Makanya kalau ceritanya tuh kalau udah masuk silat dari STT Hmm. itu pasti ada lah gitu kayak tekanan tersendiri dari guru. Ini dari STT nih gitu. Pressure-nya lebih Ada ngeri ya. pressure. Ibaratnya ya kena mental lah kalau Iya istilah iya. orang. Gitu. Oke oke oke, boleh boleh. Berarti untuk sekarang ini masih menanti ada Iya, kejuaraan apa gitu? makanya nunggu-nunggu banget sih buat olimpiade lagi, soalnya Iya. kemarin tuh ada juga rencana dari UPI kalau nggak salah bulan 4 atau bulan 5 gitu yang tahun 2020. Nah Mm-mm. tapi nggak jadi gara-gara pandemi. Oh Pandemi iya. kan mulai dari bulan 3 tuh. Mm-mm. Nah jadi batal lah kemarin tuh, padahal udah rencana mau turun ya kan. Iya Udah iya pada iya. semangat-semangat. Persiapan udah mateng ya Iya kan, udah talent matang. udah ada. Apalagi langsung gas aja ya kan sebenarnya. Sikat tuh. Nah, oke itu tadi sejarah singkat sama mungkin ya sedikit prestasi yang bisa dijabarin soalnya terlalu banyak gitu prestasinya. Iya. Kalau dijabarin nanti nyampe 1 jam, teman-teman nanti takutnya pada bosan nontonnya. Terus ini sih Kang, dalam perisai diri itu kan atau dalam silat kan ada beberapa jenis nih, ada yang seni tunggal gitu. Hmm. Nah, itu mungkin apa itu tergantung itu kelasnya atau apa itu Kang? Nah Mungkin bisa kalau dijelasin Kang? Nah, kalau di silat tuh ada yang sparring, solo spell, sama serang hindar. Nah, yang sparring itu, nah itu yang biasa di atas gelanggang gitu, kayak Hmm. main, tapi itu berkelas biasanya dari A, B, C sampai F. Hmm. Nah, terus yang selanjutnya ada solo spell. Nah, solo spell ini kayak seni lah gitu, seni di bela dirinya, di perisai dirinya gitu. Nah Hmm. jadi kayak gerakannya, tekniknya, nah itu keseluruhan dari silat sama. Jadi mau Sama. dari perisai diri, merpati putih, pesate, lain-lain Nah. itu sama kalau solo spellnya ini tuh. Nah terus yang serang hindar, nah ini juga yang kayaknya hanya ada di PD yang serang hindar. Jadi kayak Hmm. kita one by one, tapi kayak dikasih kesempatan gitu, kamu nyerang 2 kali, aku menghindar 2 kali, Hmm. terus setelah itu aku yang nyerang 2 kali, kamu yang menghindar gitu. Oh Nah iya jadi iya. kayak lebih lebih apa sih namanya, lebih fair lah gitu Ah iya mainnya, iya. ada kesempatan masing-masing gitu, nggak Hmm. kayak yang sparring. Kalau Hmm. sparring kan setiap kita punya kesempatan sikat, setiap punya. Hmm. Kalau yang ini serang hindar Udah masing-masing orang dibatasin. Nah iya. dibatasin gitu dia. Oke oke oke. Tapi emang cuma 3 itu atau gimana Kang? Cuma 3 berarti yang Ya. bisa diikutin. Oke. Nah kalau perisai diri kan tadi kan di OPTK nggak pernah lepas dari juara Kang. Nah iya. Nah dari 3 ini apa gitu Kang yang sering dapatkan medali gitu? Kalau di OPTK yang diikutin itu atau yang diselenggarakan sama ininya juga memang hanya yang sparring sama solo spell. Soal Nah, spell. kalau yang buat sparring tuh, nah ini kalau yang sparring ini memang benar-benar kayak jadi fokus utamanya, soalnya kayak atlet-atlet kita fisiknya memang nggak kalah lah gitu Iya, sama, iya. walaupun lawan kita itu kedinasan dan lain gitu, tapi fisik Taruna-taruna nah ya. iya, tapi kita nggak kalah gitu. Nah itu selalu dapat yang itu. Terus yang solo spell tuh tahun 2000, sekarang 2019 berarti 2017. Nah 2017
itu juara 1, 2018 nggak dapat, terus 2019 dapat lagi juara 1. Tapi kalau untuk yang sparring selalu dapat nih ya? Nah kalau yang sparring selalu ada. Keren. Ya minimal 2 lah, minimal 2. Itu teman-teman. Jadi kalau kalian yang cewek-cewek yang nonton video ini kalau butuh perlindungan itu bisa nyari cowok dari Perisai Diri Tekstil. Iya bisa. Jadi Itu ya ada merasa nilai. aman aja gitu. Buat cowok-cowoknya juga ada nilai plus lah kalau masuk Perisai Diri gitu. Masa cowok nggak bisa berantem? Iya. Gimana sih? Oke. Kalau dari tingkatan sabuk nih Kang, itu ada nggak? Terus kira-kira ujiannya itu setiap berapa bulan gitu Kang? Nah jadi kalau untuk tingkatannya tuh pertama dasar 1, dasar 2, terus ada cakel. Nah di Perisai Diri ada namanya cakel. Cakel ini calon keluarga. Nah terus baru masuk ke keluarga. Nah gitu. Nah jadi kalau di dasar 1 masih sabuk putih, dasar 2 sabuk hitam, cakel sabuk merah. Nah terus setelah masuk di keluarga baru ada kayak logo di dada gitu, terus per strip. Nah di situ lagi ada ujian-ujiannya lagi, mau ujian naik. Nah kalau ujiannya tuh kayak kalau di Perisai Diri namanya UKT, ujian kenaikan tingkat. Nah itu aku kurang tahu sih dia adanya berapa kali, cuman yang seingat aku dulu tuh 2 kali setahun kalau nggak salah. tiap dua kali setahun untuk ujian kenaikan tingkatnya. Oke. Berarti 2 kali setahun. Ya 2 kali setahun. Berarti 6 bulan nih. Nah, mungkin 6 bulan. Mungkin rata-rata dari apa namanya bela diri itu emang 6 bulan. Soalnya kemarin UTT juga bukan UTT sih, ya UTT sama TKC setahu aku juga 6 bulan gitu. Ngadain ujian kenaikan tingkatnya. Nah, oke, tadi itu kan udah ada sedikit ilmu yang bisa diberikan oleh Kang Wendian dari Perisai Diri Tekstil. Nah, kita juga harus tahu nih karakteristiknya gitu Kang dari PD nih. Apa sih yang ngebuat PD itu beda dari UKM-UKM lain? Apakah dari sistem kekeluargaannya gitu Kang? Nah, hampir sama sih sama yang tadi yang jawabannya yang cakel sama keluarga itu. Kan ada tingkat itu. Nah, jadi di Perisai Diri ini itu memang benar-benar kamu Perisai Diri berarti kita keluarga gitu. Kamu Perisai Diri kita keluarga. Terus yang kedua tuh kayak mungkin kan ada nih bela diri lain. Nah, kayak karate sama taekwondo. Nah, jadi kayak karate sama taekwondo tuh kan lebih ke gimana sih jawabnya? Nah, jadi kayak Perisai Diri itu bedanya dari TKC sama UTT itu Perisai Diri bawa budaya gitu. Oh, bawa budaya. Oke. Nah, ya kayak silat-silat lain sih bawa budaya. Nah, itu sebenarnya jadi kayak yang buat ciri khas dari Perisai Diri itu di tekstil gitu. Membawa budaya bela diri. Oke. Nah, kan Kang Wendian kemarin berarti masuk PD itu di tahun 2019 ya kan? Yep. Itu waktu offline ya berarti? Offline. Waktu masih bota-bota lagi Masih nama bota. abang. Bota hitam dekil. Asik kena jemur aja. Iya sih kena jemur tiap hari. Oke. Nah, kan sekarang Kang Wendian ngejabatnya jadi ketua umum ya di PD itu waktu online. Nah, itu terasa nggak sih Kang bedanya waktu ngejalanin kepengurusan di offline sama di online Kang? Terus misalnya ada kendala nggak? Terus solusi yang ditawarkan sama PD ini untuk nangani kendala ini apa gitu Kang? Nah, mungkin hampir sama sih ya setiap UKM olahraga masalahnya itu kayak ya kita susah gitu buat kayak ngajarinnya itu kayak kalau semisal offline nih kan kalau semisal gerakannya salah kita bisa langsung benerin gitu. Nah kalau online gini kayak mau benerin gerakannya itu kayak ribet gitu. Nah jadi kayak bedanya tuh waktu online sama offline ya itu sih satu. Nah terus kayak mungkin rasa ininya ya rasa kekeluargaannya gitu kurang berasa kalau kita bener-bener lihat dia langsung gitu. Nah apalagi kalau kita kan di kampus tuh pasti sering mondar mandir. Nah pasti saling inilah ya saling papasan gitu. Mau di depan kampus mau di tempat makan gitu. Jadi kayak di situ juga memang berasa gitu kalau ketemu sama anak Perisai Diri sendiri Kang gitu. Sama yang online gini nggak tahu ketemu di mana. Kalau rapat malah sering off cam gitu ya. Rapat sering off cam, hilang-hilangan. Kalau offline kan bisa kita kejar ke kosnya. Kita datang kita jemput ya kan. Kita jemput. Untuk
untuk teman-teman yang sering rapat off cam tuh jangan diulangin lagi ya lain kali. Jadi ya kita tuh harus saling kenal lah minimal on cam gitu. Jadi biar kayak kenal gitu wajahnya. Jadi kalau jumpa di jalan tuh ya bisa saling negur gitu. Nah iya, Heeh. siapa tahu ntar ya kan ketemunya di luar Heeh. atau di mana gitu. Nah jadi ingat, oh ini anak Prisaderia gitu. Tuh. Paling ini Kang, kegiatannya apa aja sih Kang periksa diri selama online nih? Nah jadi selama online ya kita kayak tetap berusaha lah gitu buat ngadain latihan, Hmm. terus ada meet gitu ya, kayak mempererat inilah kekeluargaan biar kita makin saling kenal, kita tahu siapa aja anak Percaya Diri, terus mereka juga tahu siapa-siapa aja abang, kakak, akang, tetehnya yang ada di Percaya Diri gitu. Jadi terus sama apa lagi ya, kemarin ada juga tuh kayak kalau di PD namanya Graperi, Graperi. Apa tuh Kang Graperi? graduation Percaya Diri yang tahun 2016. Nah, Oh ya, untuk oke yang oke. angkatan 2016 nah gitu. Terus ada HUT juga ulang tahun PD yang ke-7. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini bakal ada juga perayaan HUT PD yang ke-8 dalam waktu dekat ini. Oke oke. Berarti udah 8 tahun umurnya. Ya, mulai dari ini kita mulainya lagi dari tahun 2013 gitu. Oh, oke 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 oke. Nah, tadi kan udah tahu kegiatannya ya kan. Jadi kita juga harus tahu nih sosok di balik kegiatannya nih ada bidang-bidang apa aja sih Kang di Perisa Diri Tekstil, bisa dikasih tahu kan? Nah, mungkin agak beda ya dari UKM lain, mungkin nggak ada ini. Nah jadi mungkin bedanya juga tipis. Palingan yang nambah tuh ini divisi kepelatihan. Nah jadi di Presidir itu ada beberapa, yang pertama ada Danus, ada Humas, ada HRD, ada kepelatihan. Nah itu aja sih. Nah jadi kayak yang buat bedanya tuh, kita dari Presidir yang divisi kepelatihannya itu pasti bakal kayak komunikasi terus ke cabang. Nah jadi kayak ada lagi tuh yang jadi penyambung antara Persadiri Tekstil sama Persadiri Bandung, Jawa Barat gitu. Nah jadi tetap ada lagi tuh kayak standarisasinya tetap berjalan gitu. Gimana yang ada di pusat ada juga di kita gitu. Oke, nah berarti kalau offline itu Kang ada nggak sih Kang latihan bareng gitu sama Perisa Diri Jawa Barat itu? Ada Nah nggak? ada. Nah jadi biasanya tuh setiap kali satu kali 1 bulan. Nah terus ini diwajibin buat kalau yang cakel, Cakal calon keluarga. calon keluarga. Nah kalau buat calon keluarga ini diwajibin buat ke cabang setiap 1 kali sebulan gitu. Tapi kalau buat yang dasar 1 sama dasar 2 tuh opsional gitu. Kalau mau ikut ya mangga, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya tetap kayak waktu cakel latihan di cabang, terus minggu depannya tetap mereka kayak ngasih tahu apa aja yang mereka pelajarin dari cabang gitu. Jadi yang lain juga yang nggak ikut ke cabang tetap tahu apa aja yang dipelajari gitu. Jadi tetap ilmunya itu nggak bakal tinggal jauh lah gitu. Oh, berarti emang udah relasinya udah hidup lah gitu Nah iya, se-Jawa Barat. iya kalau itu udah nggak usah ditanya lagi lah kalau bisa diri. Oke oke. Nah, paling ini yang terakhir sih harapannya Kang Wendian nih untuk teman-teman Perisa Diri pengurus sama yang mahasiswa umum yang bukan pengurus Kang. Pesan-pesannya. Mungkin ya ya karena kita dari UKM olahraga ya, mungkin ya tetap olahraga untuk umum, untuk pengurusnya juga tetap olahraga, jaga kesehatan. Terus untuk spesifiknya untuk pengurusnya ya semangat mengurus ya, namanya juga online, lebih banyak tantangannya daripada yang offline. Meneruskan itu lebih susah lah daripada membangun gitu. Itu memang benar-benar berasa. Meneruskan itu benar-benar lebih susah. Oke. Berarti ya intinya tetap semangat ya teman-teman untuk menjalankan kepengurusan ini. Ya walaupun online gitu ya, kita nggak ketemu tetap muka langsung, tapi ya kita harus tetap semangat untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan. Soalnya kalau ya bukan kita, mau siapa lagi yang menjaganya, gitu sih teman-teman.
Nah paling ini Kang terakhir Kang, kita tutup sama jargon nih. Nah, Untuk penutupannya. Kalau boleh tahu jargon percaya diri itu nah, apa ya? kalau jargon percaya diri itu biasanya udah lama juga nih sebenarnya nggak jargon. Kelamaan online Iya, gitu. kelamaan online. Jadi jargon percaya diri itu biasanya kita pakai gerakan sih, cuman nggak apa-apa kita di sini nggak usah pakai gerakan. Jadi kalau aku bilang percaya diri, jawabnya Satria Satria Garuda gitu. Oke, Satria Oh, Satria biasa, Garuda. Satria Satria Garuda. Oke, kita mulai Kang. Dipimpin Kang. Percaya diri tekstil, Satria Satria Garuda. Oke, mantap ya. Oke, mungkin cuman cukup sekian podcast bersama Percaya Diri Tekstil Kang Wendian. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk nonton. Kita akhiri di sini. Dadah. Ada